Shalom Bapak Ibu, Saudara, serta para pendengar dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang telah datang beribadah, juga para pendengar yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya kita dapat beribadah kembali di gereja meskipun masih terbatas. Belum semua dapat beribadah di gereja, terutama bagi anak-anak dan para adiyuswa. Semoga dalam waktu dekat kita dapat kembali beribadah di gereja bersama-sama. Amin. Ibadah yang bertemakan hidup karena, bagi dan bersama Kristus ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto. Jemaat terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan pujian di gunung dan di lurah dari Kidung Jemaat 66, bait yang pertama dan ketiga. Bapak dan saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Shalom juga bagi para pendengar dimanapun saudara berada. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah saat ini, dan mengawali ibadah ini kita menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta pemberian Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Puji Tuhan, karena Dia senantiasa memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita kembali boleh menikmati matahari yang bersinar menerangi bumi. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian terang matahari dari Kidung Jemaat 322 bait pertama dan ketiga.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan perintah Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus dalam surat Galatia 2 ayat 20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus bersaksi bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan hidup kita? Bukankah kita masih berkuasa atas hidup kita dengan keinginan dan berbagai ambisi? Bahkan kita sering mengabaikan kehendak Kristus dan melawan perintahnya. Sungguh, ini semua adalah kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama menyatakan penyesalan dan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyesal dan mengakui segenap dosa dan kesalahan kami, karena kami belum dapat hidup di dalam pimpinan dan kehendak-Mu. Mohon ampun ya Tuhan, limpahkanlah anugerah pengampunan, serta perbaharuilah hidup kami, agar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang menyesali dosanya dan bersedia hidup dalam pembaharuan, Tuhan berkenan memberikan anugerah pengampunan, dan berita anugerah pada saat ini akan kita terima dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal 6 ayat 18 yang demikian firman-Nya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk hidup sebagai orang merdeka, hidup dalam kebenaran Tuhan, dengan menyanyikan pujian dari Ku Hidup Bagimu dari Sari Sumorangkir. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima sabdanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di tengah berbagai aktivitas, kesibukan, bahkan pergumulan yang luar biasa terkait dengan pandemi COVID-19, Engkau beri kesempatan kami untuk kembali bersekutu, beribadah di rumah ibadah-Mu. Bapa, kiranya Engkau menyertai, melindungi, berkati kami, agar di tengah-tengah ibadah kami ini pun kami juga senantiasa taat, setia, mentaati protokol yang ditata oleh pemerintah, agar semua boleh berjalan dengan baik, selamat dalam anugerah-Mu. Sebentar kami akan bersama mendengar renungkan bagian sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Roh-Mu yang kudus mampukan setiap kami untuk dapat mengerti setiap bagian sabda-Mu. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar dan jemaat terkasih, baik di gereja maupun di rumah, kita akan bersama memperhatikan bagian sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8, yang demikian sabda Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat terkasih dan para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema hidup karena, bagi, dan bersama Kristus. Tema ini kalau dipanjangkan menjadi hidup karena Kristus, hidup bagi Kristus, dan hidup bersama Kristus. Nah, pemikiran ini muncul karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau begitu semakin kita banyak berbuat dosa, maka akan banyak anugerah yang diberikan kepada kita. Itu pertanyaan atau komentar yang didengar oleh Paulus. Sehingga kemudian Paulus menjawabnya dengan sangat tegas dan barangkali mungkin agak emosional, yang kemudian menjadi bagian dari bacaan kita. Nah, tidak begitu. Kalau memang orang ingin hidup dalam dosa, ya sudah, kembali saja menjadi orang-orang yang berdosa. Nah, karena orang yang percaya pada situ sudah dibebaskan, maka dia pun juga harus bebas dari dosa. Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di ayat 7, siapa yang telah mati telah bebas dari dosa, itu artinya Kristus yang telah mati membebaskan manusia dari tuntutan dosa. Kematian Kristus bukan karena dosanya, tetapi karena menanggung dosa manusia. Sehingga sesungguhnya ketika orang percaya pada Kristus, dia sudah bebas dari dosa. Sehingga dosa tidak lagi bisa mencelakakan dia, membinasakan dia, karena dia telah mati bersama Kristus. Artinya orang yang percaya pada Kristus, dia sudah bebas dari kuasa dosa. Yang kedua, ayat yang ke-8, jadi jika telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Sebuah keyakinan yang pasti harus diyakini bahwa ketika orang mati, maka dia juga bangkit bersama Kristus.
persekutuan dalam kematian itu tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitannya. Jadi kalau udah mati bersama Kristus, maka dia juga bersama-sama akan bangkit bersama Kristus. Yakin dan percaya, tidak lagi harapan. Pasti nanti saatnya ketika Yesus yang datang 2 kali, dia akan bersama dengan Kristus di surga, menerima karya penyelamatan. Dan percaya ini yang kemudian harus diimani dalam setiap bagian kehidupan. Karena itu yang kemudian menentukan pola hidup, kelakuan setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita hayati dalam kehidupan kita sekarang ini sebagai orang-orang yang sesungguhnya kita telah mati dan hidup bersama Kristus. Baptisan kita, pengakuan percaya kita, itu berarti kita bersama mati dan bangkit bersama Kristus. Di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, di suasana pandemi COVID-19, percakapan tentang hidup itu menjadi sangat penting. Karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia, demikian juga kita semua, ini kan sebenarnya dalam rangka hidup. Bayangkan pemerintah mengorbankan, menganggarkan dana yang luar biasa, bahkan dana-dana yang dipersiapkan untuk berbagai program pun dikalahkan dalam rangka untuk COVID-19. Dan kemudian upaya dilakukan sampai kemudian harus membatasi berbagai hal, termasuk kegiatan ekonomi. Yang belakangan kemudian kita memahami pemerintah mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Maka kemudian jadilah new normal ini kemudian kita jalani, tentu dengan kehati-hatian supaya kita tetap sehat, tetapi juga kita bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari dalam keterbatasan agar kemudian kehidupan ekonomi keluarga, kehidupan ekonomi negara, dunia kemudian bisa kembali berjalan. Nah, di sisi lain dalam kehidupan setiap orang juga merasakan betapa hidup itu harus diperjuangkan. Sayangnya ada orang-orang yang kemudian melakukan hal yang tidak terpuji. Mereka rela melakukan kejahatan, rela melanggar aturan demi untuk hidup. Dan itu yang kemudian sering membuat kita prihatin. Karena sesungguhnya hidup itu berarti. Maka orang diingatkan untuk kemudian merasakan itu. Termasuk juga kenapa pemerintah begitu ketatnya mengatur. Dalam ibadah-ibadah di jemaat, di gereja, pemerintah menata agar kemudian membatasi jarak tempat duduk, kemudian tidak berkerumun, harus mengikuti protokol masuk, parkir, kemudian nyuci tangan, dan sebagainya. Duduk pun diatur, kemudian usia pun diatur. Saya sangat memahami ketika sebagian jemaat tidak bisa ibadah pada ibadah di gereja. Rasanya menyesakkan, tetapi pemerintah mengambil keputusan itu dalam rangka untuk kebaikan kita, dalam rangka untuk hidup, agar kita tetap bisa menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kemudian kita menghayati itu dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada kita tentang hidup karena bagi dan bersama Kristus. Saya mengajak kita semua untuk kemudian melihat itu dalam konteks kehidupan kita. Yang pertama, hidup karena Kristus. Sebenarnya kita seharusnya mati ya, karena dosa-dosa yang kita jalani. Tetapi oleh karena Kristus yang sudah mati itu menggantikan kita. Dosa-dosa kita telah ditebus oleh kematian Yesus. Sehingga kita semua, seluruh umat di dunia ini, yang sebelum kita ada maupun nanti setelah kita ada, sudah diselamatkan. Apa artinya? Artinya bahwa hidup kita ini hidup yang terbebas dari kuasa dosa. Maka harusnya hidup ini kita jalani menjadi hidup yang bermakna, yang berarti, bermanfaat, tidak sekedar hidup. Kalau orang-orang tua menyebut orang yang urip-uripan, ning ya urip sing ana tegese, tidak lagi dikuasai oleh dosa, dikendalikan oleh dosa, tapi kita hidup di dalam penyertaan, di dalam anugerah, dalam kebenaran di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu sesungguhnya sekarang ini kalau kita mau hidup benar bisa. Sering orang komentar, Pak saya itu ya nggak bisa, wong saya masih manusia. Tidak. Kalau kita mau hidup benar itu bisa. Coba orang-orang yang suka bohong. Kalau mau jujur kan iso saja nih. Gitu. Pengalaman kita. Tapi kan kadang-kadang kejujuran itu kadang-kadang merugikan. Gitu. Kadang-kadang tidak menguntungkan. Kadang-kadang kemudian justru malah membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Ada banyak cerita-cerita menarik, lucu, ya, suami istri yang kadang-kadang tidak jujur demi untuk keselamatan keluarga. Coba nek jujur, mau ketemu sopo, padahal ketemu mantan. Nah, piye kuwi? Nek diomong jujur, rame, geger gitu. Kemudian, kamu uang sakunya, uang untuk bayar sudah belum? Sudah, padahal di korting. Nah itu kalau cerita jujur sama ibunya bisa jadi berbahaya, sangune sok dikurangi dan sebagainya. Dalam kehidupan kita pun juga, di mana kita bekerja di lingkungan pemerintahan, di lingkungan swasta dan dimanapun, kadang-kadang ketidakjujuran itu menjadi bagian yang menguntungkan. Kita harusnya berani untuk mengatakan benar, karena kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Dan sungguhnya itu hidup yang bermakna bagi kita. Karena kita telah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, hidup bagi Kristus. Bagaimana kita melakukan kehendak Kristus. Apa yang Kristus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi anak-anak yang sekolah, yang kuliah, apa yang Kristus inginkan untuk kita lakukan. Oh sekarang libur Pak. Ya, tapi kemudian kan meskipun libur harusnya tidak mengubah pola belajar kita, karena sekolah itu sarana kita untuk dapat ilmu bagi bekal masa depan kita. Sehingga ya tidak di sekolah pun ya belajar, tidak kemudian santai-santai, dolan-dolan. Ya boleh juga santai dan dolan, tapi kemudian tanggung jawab utamamu itu. Bagaimana juga dengan kita yang bekerja, bagaimana kita yang hidup di tengah keluarga dan berbagai tanggung jawab yang lainnya. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kita sekarang sedang tidak penuh fasilitasnya. Bagi para pegawai swasta negeri mungkin sudah ada pengurangan fasilitas, ada pengurangan gaji. Tapi harusnya itu tidak kemudian mengurangi tekad kita, niat kita, kesungguhan kita, karena kita bekerja itu bukan untuk lembaga, bukan untuk manusia. Kita bekerja, kita hidup bagi Kristus. Maka pertanggungjawaban kita kepada Kristus bukan kepada manusia. Sehingga perubahan hidup sekarang ini, realita hidup sekarang ini harus tidak merubah kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan. Karena pertanggungjawab kita, hidup kita bagi Kristus. Saya beberapa kali datang ke kantor-kantor pemerintah, bertemu dengan para pengusaha, dan saya merasakan betapa situasi sekarang ini bisa membuat orang kemudian berubah. Kita hidup bagi Kristus, bukan bagi pekerjaan, bukan bagi pimpinan, bukan bagi manusia, bukan bagi dunia. Yang terakhir, kita hidup bersama Kristus. Ibu bapak dan anak-anak dan para pendengar yang terkasih, nah dalam kehidupan kita sekarang kita sering bisa merasakan betapa beratnya hidup ini. Tekanan kehidupan luar biasa, tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah-masalah yang lain, pekerjaan keluarga. Bagi saudara yang harus dirumahkan, yang harus mengalami rasionalisasi, yang tidak dapat kembali bekerja, dan sebagainya. Betapa ini menjadi berat, tetapi kita diingatkan bahwa hidup kita ini bersama Kristus. Mungkin para pendengar dan jemaat, Bapak bisa aja ngomong gitu kan Bapak pendeta. Apa Bapak juga mengalami? Oh saya mengalami. Tetapi kenyataan-kenyataan tidak membuat saya kemudian berubah. Karena Kristus tidak pernah berubah kepada kita. Kristus bersama kita, meskipun kita tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga, meskipun kita tidak ada yang peduli kepada kita, tidak ada yang memperhatikan kita, meskipun uang kita berkurang atau bahkan kita hidup prihatin, serba kekurangan.
Dan meskipun tidak ada lagi banyak hal yang membuat kita bahagia, ada banyak hal yang berkurang yang ada pada kita, tetapi sesungguhnya semua hal itu harusnya tidak perlu membuat kita semakin merasakan lemah, terbatas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena Kristus bersama kita. Hidup ini bisa saja merubah skenario kehidupan. Tapi harusnya skenario hidup kita tidak boleh diubah oleh apapun. Karena kita bersama Kristus. Kalau kita bersama dengan Dia, apa yang kita perlu khawatirkan? Saya mengalami itu, saya juga menyaksikan itu ketika saya mendampingi jemaat. Sesungguhnya tidak ada yang berubah dari Kristus. Jangan-jangan perubahan-perubahan hidup ini dalam rangka supaya kemudian orang menyadari bahwa Kristus ada bersama kita, menyertai kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah peduli dengan itu, karena uang kita banyak, jabatan kita tinggi, kita punya semuanya, sehingga perlu Kristus lagi. Sekarang baru kita rasakan betapa tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan selain pada Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita sekarang diingatkan bahwa kita ini hidup di dalam pemeliharaan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus yang mengasihi kita, memelihara kita, memberkati kita. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang ini. Orang-orang yang sakit Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Orang yang berduka Tuhan berikan kita penghiburan, kekuatan. Orang yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Apa itu? Sesungguhnya itu bagian di mana Kristus bersama dengan kita. Hanya barangkali hiruk pikuk kehidupan, ambisi-ambisi kita, berbagai pergumulan kita hadapi membuat kita tidak bisa melihat dan merasakan kebersamaan Kristus bersama dengan kita. Sadarlah bahwa selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, dan yakinlah itu karena Kristus bersama kita. Sekarang jalan hidup ini dengan penuh penghayatan, hidup kita karena Kristus, bagi Kristus, dan bersama Kristus. Dan teruslah berjuang, pantang menyerah. Di depan sana ada pengharapan, masa depan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya kami orang-orang merdeka. Orang yang Engkau bebaskan dari kuasa dosa. Bahkan sekarang ini pun kami bebas menjadi orang merdeka. Oleh karena Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa hidup bermakna, berarti dengan hidup dalam kebenaran-Mu. Karena Engkau yang telah menyelamatkan kami dan hidup kami sesungguhnya hidup bagi-Mu.
Dan dalam kehidupan ini Engkau bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya kami tidak pernah berubah, karena Engkau berkenan menolong kami, memampukan kami, bila kami boleh ambil bagian dalam situasi yang memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini, agar melaluinya pekerjaan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dapat kami nyatakan melalui kehidupan dalam perjumpaan kami dengan sesama. Mohon berkat-Mu untuk pemerintah negara kami di tengah-tengah upaya untuk terus mengupayakan agar kami segera terbebas dari virus corona. Bapa, mohon berkat-Mu untuk setiap kebijakan pemerintah, terlebih dalam upaya untuk menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi, agar kehidupan terus bisa berjalan, namun tetap juga menjaga kesehatan, agar kami semua dalam keadaan baik, sehat, dan selamat. Bapak berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada. Setiap langkah yang dilakukan, Bapak kiranya lindungi dan berkati, agar kami semua seluruh rakyat Indonesia senantiasa menghayati, mendukungnya, menjalaninya, agar kami semua bersama boleh semakin dinampukan menghayati anugerah-Mu menuju hidup damai dan sejahtera. Bapak, kami berkat-Mu juga Tuhan untuk petugas aparat keamanan yang terus berjuang untuk menolong kami semua menjalani sebagian demi bagian dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bapak berkati. Kami juga berkat untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, terutama gereja-Mu di Indonesia. Bapak juga berkati, agar kami dapat bersama-sama menghayati situasi ini, dan ketika kami kembali dapat beribadah di rumah ibadah, Bapak berkati agar kami senantiasa terus berjuang untuk menjaga melalui protokol yang ditata oleh pemerintah, sehingga di satu sisi kami dapat beribadah, di selain kami juga tetap terus menjaga kesehatan kami, menjaga agar penyebaran virus corona tidak berkembang, semakin lama semakin bisa dimusnahkan, dan kemudian kami kembali terbebas dari virus corona. Bapak berkati untuk jemaat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan, kiranya Engkau juga berkati mereka dalam kehidupan mereka di tengah-tengah berbagai keprihatinan, khususnya untuk jemaat Tuhan Gereja Kristen Jawa Ndemaijo. Berkat-Mu untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia, tim, demikian juga majelis gereja-Mu yang terus berusaha dan berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan Tuhan, setiap program-program yang dilakukan menjadi bagian dari upaya kami. Bukan saja kami mendukung program pemerintah di dalam upaya untuk memerangi virus corona, namun juga bagaimana kami semakin dimampukan untuk menghayati kehidupan ini di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, agar kami tidak kehilangan jati diri kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan keselamatan yang dari-Mu. Bapak, kiranya Engkau juga berkenan mendengar permohonan setiap saudara kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun Engkau tempatkan, demikian juga di tempat ibadah ini. Kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semuanya dalam berkat anugerah-Mu saja, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan, karena Dia telah memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Persembahan reguler kita nanti akan kita masukkan di kotak persembahan di pintu keluar saat kita sudah selesai ibadah. Dan sedangkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah melalui pelayanan ibadah daring, persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan kemudian besok dapat dimasukkan di kotak persembahan di gereja setiap saat. Atau juga persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening gereja seperti yang tertera di dalam warta jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, mendasari persembahan kita saat ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 10 ayat 41 yang demikian. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. Demikian sabda Tuhan. Bersama-sama mari kita menaikkan pujian kita. Melalui Kidung Jemaat 302 kita pujikan bait pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersama-sama berdoa sambil kita mengangkat persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami mengambil sebagian dari berkat Tuhan itu untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan jemaat dan pelayanan di gereja kami ini. Dan kami mohon kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat agar apa yang dilakukan sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mohon ampun Bapa atas segala dosa yang terselip di dalam kami mengaturkan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk kembali bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah saat ini dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari dalam anugerah kasih Kristus dan siap menjadi utusannya, hidup bagi Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Seperti pujian, seperti yang Kau ingini yang akan kita pujikan bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, para pendengar dan jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali pada kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup karena, bagi, dan bersama Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Bagi jemaat yang ada di gereja, marilah kita meninggalkan tempat ibadah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah di rumah, dan kita semuanya, mari kita melanjutkan kehidupan dan pelayanan kita di dalam naungan Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 415, bait pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembala